Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginandayani. Izinkan saya untuk men-sharing pengalaman tentang Islamic Montessori Inspired Activity. Apa itu Montessori? Montessori adalah sebuah metode pendidikan yang berpusat pada anak, dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori. Aspek Montessori itu ada 5, yaitu practical life, sensorial, bahasa, matematika, dan kultur. Islamic Montessori adalah aktivitas belajar yang terinspirasi dari filosofi Montessori dengan berpusat pada nilai-nilai Islam. Jadi, ini adalah perpaduan antara ajaran Islam dan Montessori. Nah, apa saja filosofi Montessori? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 10 filosofi Montessori. Yang pertama adalah individual difference, bahwa kita harus yakin bahwa setiap anak itu unik dan memiliki bakat, kelebihan, minat yang berbeda sama sekali. Nah, kegiatan Montessori ini sangat mendukung untuk memfasilitasi setiap perbedaan potensi dan bakat pada setiap anak ini. Yang kedua adalah concrete to abstract, yaitu tahap berpikir anak 0-6 tahun itu masih pada tahap berpikir konkret. Jadi pada seluruh kegiatan pembelajarannya kita harus kenalkan sesuatu secara konkret. Misalnya belajar menghitung, ya kita harus menyediakan barangnya, bahwa satu itu adalah artinya satu barang. Jadi konkret, tidak abstrak. Baru kemudian nanti setelah konkret bisa lanjut ke abstrak. Selanjutnya adalah hands-on learning, yaitu pada kegiatan pembelajaran ini mendorong anak untuk menggunakan seluruh inderanya sehingga anak terlibat aktif secara penuh pada tahap pembelajaran. Selanjutnya adalah control of error, yaitu tidak mudah mengintervensi apabila anak melakukan kesalahan. Jadi ketika pada awal pembelajaran memang diberitahu dulu bagaimana caranya, kemudian kita beri waktu mereka untuk mengeksplorasi, dan ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai kita perintahkan, ya kita biarkan saja dulu, tidak mudah mengintervensi, biarkan mereka mengeksplorasi dulu, kemudian nanti di akhir. Filosofi selanjutnya adalah absorbent mind, yaitu pada 6 tahun pertama itu otak anak itu dapat menyerap segala informasi yang ada di sponge. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk membangun fondasi. Tugas orang tua adalah untuk menstimulus semua indera agar otak berkembang secara optimal. Kemudian selanjutnya adalah sensitive period, itu periode anak dapat mempelajari sesuatu dengan lebih mudah dan cepat. Nah, pada umur 0-6 tahun itu adalah periode yang mereka itu mempelajari sesuatu dengan mudah dan cepat. Jadi ketika kita beri stimulus, maka akan baik untuk perkembangannya kelak. Selanjutnya adalah prepared environment, yaitu kita harus menyiapkan lingkungan atau kegiatan yang memudahkan agar anak dapat bereksplorasi dan melatih kemandirian. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan lingkungan secara baik sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya adalah follow the child, yaitu kegiatan yang kita lakukan itu mengikuti kesukaan dan ketertarikan anak tanpa paksaan. Jadi tugas kita adalah pertama-tama adalah mengobservasi kira-kira anak lagi suka apa ya sekarang gitu. Misalnya lagi suka membaca, misalnya anak sedang suka dengan mobil-mobilan. Nah, pada kegiatan membaca kita melakukan kegiatan yang berhubungan dengan mobil-mobilan, misalnya spelling huruf mobil gitu. Jadi kita mengikuti ketertarikan anak tanpa paksaan, seperti itu. Selanjutnya adalah freedom limits, jadi kebebasan yang terbatas. Tidak semua mengikuti keinginan anak. Jadi walaupun Montessori itu mengikuti anak, tapi tidak semua keinginan anak harus kita turuti. Jadi keinginan yang seperti apa yang kita turuti? Apabila keinginannya itu dapat mengganggu keselamatannya atau mengganggu kebebasan orang lain, itu secara tegas orang tua harus melarangnya. Selanjutnya adalah respect the child. Jadi kita harus menghargai anak, menghormati anak. Jadi kita bertugas untuk mengamati kebutuhan anak agar dapat berkembang dan belajar. Apa saja aspek di dalam Islamic Montessori? Yaitu pertama art and craft, kegiatan seni untuk menstimulasi estetika dan motorik halus, yaitu melukis, merobek, menempel, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah
matematika. Itu pengenalan matematika pada kehidupan sehari-hari. Tapi matematika di sini tidak hanya terbatas pengenalan angka saja, namun bisa juga besar kecil, berat ringan, tentang kalender, tentang jam, waktu sholat, siang dan lebih banyak lagi, disesuaikan dengan perkembangan anak. Selanjutnya adalah kultural. Kultural adalah kegiatan yang mengajari alam semesta, yaitu mengajari lingkungan yang ada di sekitar anak, termasuk dirinya sendiri sih. Apa saja cakupannya? Ya bisa juga cakupan yang lebih luas, yaitu misalnya biologi, zoologi, geografi, tentang botani, sejarah, dan lain-lain. Oke, practical life. Practical life ini melatih kemampuan kehidupan sehari-hari, yaitu menggunakan alat dalam kehidupan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menyendok atau menuang air, tapi bukan hanya terbatas pada situ. Tujuannya itu lebih luas, yaitu untuk melatih keteraturan, kemandirian, dan melatih motorik halus serta konsentrasi. Konsentrasi ini penting karena akan berguna ketika dia belajar seumur hidupnya. Kemudian motorik halus ini juga penting untuk melatih otot-otot yang ada di tangan sebagai nanti untuk persiapan ketika dia menulis. Kemudian kemandirian ini sudah pasti sangat bermanfaat untuk kehidupannya kelak. Selanjutnya adalah bahasa. Nah, ini adalah kegiatan untuk melatih bahasa, menambah pembendaharaan kosakata, melatih membaca, menulis. Tentunya diajarkan sesuai perkembangannya. Disesuaikan dengan perkembangannya ya. Harus dimulai dari konkret ke abstrak. Jadi ketika mengajarkan huruf harus konkret gitu, baru ke abstrak. Aspek selanjutnya adalah aspek sensorial. Ini adalah kegiatan yang paling difavoritkan ya, karena yaitu kegiatan yang menstimulasi seluruh indera penglihatan, raba, pendengaran, penciuman, pengecap gitu ya. Anak diberi kesempatan untuk menyentuh sesuatu, tekstur, atau mendengar berbagai suara, mendengar berbagai warna. Nah, ini adalah untuk melatih indera mereka. Aspek terakhir adalah Islamic Studies. Di sini adalah pengenalan yang nilai Islam, rukun iman, rukun Islam melalui kegiatan yang menarik, dapat diterapkan di setiap aspek. Jadi tidak terbatas hanya yang tekstual aja. Misalnya kita bisa melakukan membaca bismillah sebelum bermain dan membaca alhamdulillah setelah bermain, atau menghubungkan semua kegiatan yang telah kita lakukan terhadap kuasanya Allah. Nah, mengapa sih dikatakan Montessori inspired? Karena dalam penerapan metode Montessori itu harus mengikuti standar dan pedoman metode Montessori yang asli gitu ya, serta menggunakan material Montessori. Nah, material Montessori itu bagi sebagian kalangan itu harganya agak high gitu ya. Nah, untuk menjembatani itu dilakukanlah inovasi, yaitu dengan Montessori Inspired Activity. Jadi kita hanya terinspirasi dengan filosofinya dan mengikuti beberapa aspeknya gitu. Namun untuk alat-alat dan macam kegiatannya dibebaskan dengan kekreatifan ibu masing-masing di rumah, dan dapat menggunakan bahan-bahan yang mudah barang-barang yang tersedia dengan mudah gitu. Nanti pindahin situ. Oh gitu, Mom gitu. Dingin ya? Dingin gak tuh? Itu apa namanya? Gajah, iya pintar. Siapa yang menciptakan gajah tuh? Yang menciptakan gajah siapa? Allah. Yang menciptakan jerapah mana? Yang menciptakan, gajah itu, iya gajah. Yang